Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini, Miss akan review tentang sistem persamaan linear dua variabel untuk persiapan penilaian harian. Oke? Simak baik-baik ya, mudah-mudahan nanti nilai PH-nya bisa maksimal. Oke, soal ulangan nanti terdiri dari 20 soal ya. Soalnya itu terdiri dari 15 pilihan ganda dan 5 isian. Nah, 5 isian ini nanti ada yang cuman teori, tinggal isi saja. Ada juga yang bentuknya esai. Oke? Jadi nanti kalau yang pilihan ganda tinggal dipilih situ, isian jawabannya langsung dijawab di quizisnya, tapi tetap harus mengupload caranya ya. Caranya diupload di GC nanti. Oke? Dari 20 ini Miss bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama itu tentang pengertian dan konsep SPLDV. Yang kedua itu tentang bagaimana membuat model matematika dari persamaan linear dua variabel yang ada di soal cerita. Lalu yang ketiga, metode-metode untuk menyelesaikan SPLDV. Lalu yang keempat, menentukan penyelesaian dengan metode grafik, jadi khusus grafik nanti. Lalu yang kelima, menentukan nilai salah satu variabel jika diketahui dua persamaan linear dua variabelnya. Nah ini nanti boleh menggunakan metode apa aja. Dan yang terakhir, tentang penerapan konsep SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang keenam ini yang bentuknya soal cerita. Oke? Nanti setiap poin ini akan Miss bahas satu persatu dan ada yang Miss berikan contoh soalnya. Oke, simak baik-baik, dicatat untuk poin-poin yang penting untuk persiapan ulangan nanti. Yang pertama, pengertian dan konsep SPLDV. Ya, pertama, pengertiannya itu adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear. Ya, jadi kalau udah sistem itu dia ada dua persamaan linear atau lebih. Jadi minimal harus ada dua persamaan ya. Baru kita bisa sebut dengan sistem persamaan linear. Dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena dia mempunyai dua variabel. Nah, maka pertama yang namanya SPLDV itu adalah sistem yang terdiri atas minimal dua. Jadi boleh dua atau lebih yang mempunyai dua variabel. Gitu ya. Maka disebut sistem persamaan linear dua variabel. Lalu bentuk dasarnya kan ini ya, bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C. Nah ini persamaan linear. Dua variabel, variabelnya itu X dan Y. Nah apa aja sih? Nah X dan Y itu disebut variabel. Nah jadi variabelnya ada dua. Lalu yang A dan B-nya itu, C-nya dulu, C-nya itu disebut konstanta. Sedangkan A dan B itu adalah disebut koefisien. Ya, jadi C-nya konstanta, terus A dan B koefisien. Koefisien itu adalah pengalinya si variabel ya. Jadi ini adalah SPLDV. Persamaan linear dua variabelnya. Kalau gabungan antara persamaan ini ada dua atau lebih, baru disebut SPLDV ya. Jadi ingat ya, X, Y-nya itu variabel, C-nya konstanta, A sama B-nya adalah koefisien. Oke, yang kedua, bagaimana cara membuat model matematika dari soal cerita? Nah, ini langsung Miss berikan contoh soalnya. Yang pertama, umur Andi 5 tahun lebih tua dari umur Budi. Nah, kita lihat di sini ada berapa variabel? Ada dua. Apa aja? Andi dan Budi. Nah, jadi langkah awal ya untuk merefresh lagi nih Miss coba untuk bertahap. Maka pertama adalah kita kita misalkan dulu variabelnya menjadi Andi dan Budi. Ini bebas variabelnya mau pakai X, Y, atau biar gampang mau pakai Andi, Budi, jadi AB, bebas. Nah, di sini misalkannya mau A sama B saja. Kita misalkan, jadi permisalannya itu adalah umur Andi itu kita misalkan dengan A gitu. Lalu umur Budi itu dimisalkan dengan B. Nah, sehingga ketika persamaannya adalah umur Andi. Nah, umur Andi berarti A.
tahun, berarti kita tulis 5 tahun. Lebih tua, berarti kita tambah dari umur Budi. Maka persamaannya adalah A sama dengan 5 tambah B. Kalau mau kita bikin bentuk umumnya, di mana yang ada variabelnya itu sebelah kiri, sedangkan konstanta di sebelah kanan, maka variabel persamaannya bisa kita tulis dengan A min B sama dengan 5. Gitu. Mudah ya. Oke, coba satu soal lagi nih. Cika membeli 5 kue lemper dan 8 kue klepon seharga 22.000. Pertama kita bikin dulu permisalannya. Misalkan sekarang Miss mau pakai X, Y. Misalkan kue lemper itu adalah X. Lalu kue klepon itu adalah Y. Lalu soalnya adalah Cika membeli 5 kue lemper. Karena kue lemper itu X, maka persamaannya menjadi 5X. Dan 8 kue klepon, berarti ditambah 8Y. Seharga 22.000, berarti 22.000. Udah, simpel ya. Jadi langkah awal dari PLDV adalah kita bisa membuat persamaannya atau model matematikanya dari soal cerita. Nah, gabungan dari persamaan-persamaan yang kita punya itu membentuk suatu sistem. Nah, sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang untuk menyelesaikannya ada beberapa cara. Nah, cara apa aja? Nah, ini ada di kisi-kisi yang berikutnya. Nah, metode untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, metode yang diajarkan ada 3. Yang pertama itu adalah metode grafik. Namanya grafik berarti kita gambar. Yang kedua itu adalah metode substitusi. Lalu yang ketiga adalah metode eliminasi. Apa aja sih langkah-langkahnya? Nah, pada metode grafik yang pertama adalah kita harus menggambar grafik masing-masing persamaannya dalam satu diagram Kartesius. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, ini bisa dilihat di video Miss sebelumnya ya. Nah, jadi bagaimana cara menggambarnya itu pertama kita cari dulu X sama dengan 0, lalu dapat Y-nya, terus titik keduanya apa gitu ya. Intinya kita cari 2 titik bantu untuk kita gambar di grafik. Nah, grafik-grafik itu kita masukkan, kita gambar dalam satu diagram ya. Ketika kita sudah gambar, maka nanti ketemu garis itu motongnya di mana. Kedua grafik itu ada titik potongnya. Nah, titik potong itulah yang disebut penyelesaian dari SPLDV. Nah, lalu kalau grafik itu tidak memotong gimana, Miss? Oh, berarti dia tidak punya penyelesaian. Gitu. Gampang ya? Nah, metode yang kedua substitusi. Nah, kalau kalian ingat permainan bola, sepak bola atau basket gitu, kita suka dengar substitute gitu atau disubstitusi. Jadi diganti. Pemainnya diganti. Kalau ini yang diganti adalah nilai dari variabelnya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah nyatakan Y dalam X atau mau dibalik juga boleh. Yang penting salah satu variabelnya kita nyatakan dalam variabel yang lain. Ya. Lalu yang kedua, substitusikan persamaan yang tadi kita dapat di pertama tadi, langkah pertama, dalam Y-nya. Jadi kalau kita sudah, misalkan kita nyatakan Y dalam X, berarti kan Y-nya dalam X nih udah. Nah, nanti persamaan yang keduanya kita masukin tuh nilai X-nya ke Y. Nah, supaya kita bisa dapetin nilai X. Lalu yang ketiga, kebalikannya. Kalau udah dapat nilai X, masukin lagi ke persamaan pertama. Sehingga dapat nilai Y. Nah, X, Y-nya sudah dapat, berarti nilai X dan Y itulah yang merupakan penyelesaian. Nah, ini adalah metode substitusi. Lalu eliminasi apa? Nah, kalau yang dulu suka nonton Indosiar tuh zaman dulu banget sih. Kok Miss jadi lupa itu ya. Acara AFI itu apa? Akademi Fantasi Indosiar apa kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada yang kalah itu dia dieliminasi, dipulangin, dihilangkan dari acara itu. Nah, ini juga sama. Jadi kita tujuan dari metode ini adalah menghilangkan salah satu variabel. Nah, ini langkah pertama adalah menyamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Jadi kalau kita mau mengeliminasi X misalkan, maka yang harus kita samakan adalah koefisien dari X. Nah, gimana caranya? Nah, itu dengan cara kita kalikan dengan suatu konstanta. Nah, biasanya mengalikannya itu dengan
koefisien yang mau kita hilangkan tadi. Jadi kalau misalkan kita mau menghilangkan X, maka kita kalikan dengan koefisien X-nya. Tapi dibalik. Jadi persamaan pertama kita kalikan dengan koefisien X yang kedua. Dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan koefisien X yang pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu langkah kedua, kebalikan. Jadi dibalik. Kita hilangkan. Jadi kalau udah kita kaliin nih, nanti yang sama itu kita hilangkan. Gimana caranya? Bisa dijumlahkan atau dikurangi. Nah, tergantung bisa hilang dengan cara ditambah atau dikurang gitu. Nah, kalau sudah nanti dibalik ya, satunya lagi. Tadi kan kita ngilangin X yang. Terus langkah selanjutnya kita hilangkan Y dengan cara yang sama. Nah, kalau sudah, maka kita nanti dapat nilai X dan Y. Nah, itulah yang merupakan penyelesaiannya. Jadi ada 3 metode ini ya. 3 metode yaitu grafik, substitusi, dan eliminasi. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya. Menentukan penyelesaian dengan metode grafik. Nah, metode grafik ini ya yang tadi langkah-langkahnya sudah ya, gambar grafik masing-masing persamaan, lalu ada tentukan titik potongnya, sehingga titik potong itu merupakan penyelesaian dari SPLDV. Nah, ini sudah ada. Nanti kebetulan kalau di ulangan mah nanti sudah ada gambarnya, kalian hanya diminta menentukan penyelesaiannya. Nah, ini misalkan ada grafik persamaan yang satu, bentuknya ini garis biru, lalu gambarkan lagi garis yang kedua, ini yang merah. Nah, maka di manakah titik potongnya? Nah, titik potongnya di sini. Nah, di situ tuh titik potongnya. Titik potongnya berapa, berapa itu? Nah, karena kita lihat aja titik ini tuh koordinatnya berapa? X-nya 2 dan Y-nya 2. Maka himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian dari SPLDV ini adalah 2,2. Jadi kita tinggal lirik aja di gambar ini titik potongnya di mana. Itulah penyelesaiannya. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kelima, menentukan nilai salah satu variabel bila diketahui 2 PLDV. Nah, ini udah masuk SPLDV nih ya, kalau sudah ada 2 PLDV ini. Nah, contoh, jika X dan Y adalah penyelesaian dari persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 1. Dan 3X dikurang 2Y sama dengan 8. Tentukan nilai X. Nah, ini Miss mau pakai, karena kita lihat angkanya nggak ada yang asik gitu ya, kita pakai eliminasi aja. Kalau angkanya udah ada yang X atau Y, maka enak pakai substitusi. Berhubung nggak ada, kita pakai eliminasi. Tuliskan dulu ya. 2X tambah 3Y sama dengan 1. Yang kedua, 3X dikurang 2Y sama dengan 8. Nah, sekarang coba misalnya. Yang mau dicari kan nilai X. Karena kita mau mencari nilai X, maka apa yang harus kita hilangkan? Iya, kita harus hilangkan Y-nya. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan Y? Maka kita harus kalikan koefisien Y dengan suatu bilangan. Nah, kita lihat yang atas dan yang bawah kita kalikan berapa nih. Yang atas koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya min 2. Nah, maka kita kalikan dengan kebalikannya. Karena yang atas 3, yang bawah min 2, maka yang atas kita kalikannya dengan min 2. Yang bawah kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga yang atas nih semuanya kita kalikan min 2 menjadi min 4X dikurang 6Y dikurang sama dengan min 2. Ini min ya. Jadi coret-coretan, ntar misal hapus dulu. Oke. Sama dengan min 2. Nah, yang bawah semua kita kalikan 3. Berarti jadi 9X min 6Y sama dengan 24. Nah, dikurang apa ditambah? Supaya Y-nya hilang, maka kita kurang. Min 4 dikurang 9, min 13X. Min 6 kurang min 6 habis. Min 2 dikurang 24, min 26. Sehingga X-nya adalah min 26 dibagi min 13 sama dengan 2. Oke, mudah ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mau mencari
suatu variabel dengan eliminasi maka kita harus menghilangkan variabel yang satunya lagi. Nah, bagaimana cara menghilangkan variabelnya? Kita kalikan dengan suatu bilangan. Bilangan apakah itu? Nah, kebalikan dari koefisien yang mau kita hilangkan. Karena kita mau menghilangkan Y, maka yang atas kita kalikan koefisien yang bawah kita kalikan dengan koefisien yang atas. Nah, selanjutnya tinggal ketelitian kalian menghitung. Oke, kisi-kisi yang terakhir. Penerapan konsep SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau penerapan ini otomatis yang harus kita kuasai pertama adalah bagaimana membuat model matematikanya dari soal cerita. Nah, ketika kita sudah membuat modelnya, maka kita selesaikan dengan metode yang kita suka. Nah, metode yang kita anggap mudah buat kita. Karena sudah diperkenalkan 3 metode. Nah, kalau Miss pribadi sendiri lebih suka metode gabungan. Jadi gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, sekarang kita baca nih. Di tempat parkir terdapat 50 kendaraan. Terdiri dari mobil dan motor. Jika jumlah roda seluruhnya ada 140 dan tarif parkir mobil 5.000 sedangkan tarif parkir motor 2.000, tentukan pendapatan tukang parkir saat itu. Nah, kira-kira yang namanya variabelnya mana nih? Ada motor dan mobil. Maka langkah pertama adalah kita misalkan. Oke, kita misalkan di sini. Misalkan mobil sama dengan X. Motor sama dengan Y. Nah, terus kita baca lagi nih. Di tempat parkir terdapat 50 kendaraan. Nah, berarti mobilnya X ditambah motornya Y sama dengan 50. Gitu. Nah, terus jika jumlah roda, nah kita berpikir jumlah roda. Mobil rodanya ada berapa? Ada 4. Jadi satu mobil rodanya 4. 4X. Motor rodanya ada berapa? Ada 2. Jadi 2Y. Nah, total rodanya jadi sama dengan 140. Roda mobil yang terpasang aja ya, jangan ikut dihitung ban ininya, nanti kamu hitung juga lagi ban ban serepnya, itu kan ban bukan rodanya itu ya yang terpasang di mobil itu. Nah, sekarang mau menghilangkan apa dulu? Bebas. Kalau kita lihat di sini yang gampang kita hilangkan ya biar ngalinnya nggak terlalu banyak. Nah, boleh dikali, boleh dibagi. Nah, boleh yang atas kali 2, bawah kali 1. Atau Miss maunya supaya nggak terlalu besar, atas tetap dikali 1, bawahnya dikali setengah atau dibagi 2. Maka yang atas tetap ya, X tambah Y sama dengan 50. Yang bawah jadi 2X tambah Y sama dengan 70. Nah, baru langsung kita kurang. X dikurang 2X jadi min X. Coret. 50 kurang 70 min 20. Maka X-nya adalah 20. Mobilnya 20. Motornya ada berapa? Nah, kita masukkan persamaan tadi yang pertama. Bahwa jumlah mobilnya jumlah kendaraannya ada 50. Berarti X tambah Y sama dengan 50. X-nya kita ganti jadi 20. Nah, disinilah metode gabungan. Jadi yang pertama Miss pakai eliminasi. Yang kedua pakai substitusi. Jadi 20 tambah Y sama dengan 50. Y-nya 50 dikurang 20. Maka Y-nya sama dengan 30. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya pendapatan. Pendapatannya berapa? Oh, pendapatannya itu adalah mobilnya 5.000. Nah, kita tulis nih. Berarti pendapatan tukang parkirnya itu kan 5.000 dikali X, nah, sesuai jumlah mobil, ditambah jumlah motornya 2.000. Nah, berapa nih? Berarti 5.000 dikali 20 ditambah 2.000 dikali 30. Berarti jadi 5.000 dikali 20 berapa? 100.000. Ditambah 2.000 kali 30, 60.000.
Maka pendapatan tukang parkir pada hari itu adalah 160.000. Gitu. Mudah ya? Nah, kayaknya sih nanti ulangannya insya Allah dapat 100. Amin. Sekali lagi, dipersiapkan baik-baik ulangan kali ini ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Nilai yang kalian peroleh nilai yang paling maksimal. Oke, sukses untuk ulangan nanti. Yakinlah bahwa Allah tidak akan, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil dan Allah adalah sesuai apa yang kita usahakan. Baik, sukses untuk ulangan nanti. Kita ketemu lagi di video-video seri berikutnya. Oke.